Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, tim oposisi yang saya banggakan, dan hadirin yang saya cintai. Saya Nurul Khairiyah Siregar selaku pembicara pertama dari tim pemerintah dengan mosi perdebatan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Kami dari tim pemerintah secara bangga menyatakan setuju dengan mosi perdebatan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Latar belakang kami menyetujui mosi tersebut adalah setiap manusia dilahirkan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Adapun kelebihan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah talenta maupun bakat. Talenta adalah suatu potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang yang apabila terus diasah dan diberikan kesempatan untuk dikembangkan, akan berkembang menjadi suatu kemampuan khusus pada bidang potensi tersebut. Dewan juri yang terhormat, pengembangan potensi tersebut tidak hanya 1 maupun 2 tahun, melainkan memerlukan waktu yang lebih lama agar talenta tersebut dapat menjadi kemampuan khusus yang bersifat maksimal, bahkan sampai anak tersebut menjadi suatu individu yang dewasa. Adapun hal-hal yang mendasari keputusan kami tersebut adalah yang pertama, banyaknya mahasiswa maupun mahasiswi Indonesia yang mengaku salah jurusan ketika telah menduduki bangku perkuliahan. Penelitian Indonesia Career Center Network atau ICCN pada tahun 2020 menyatakan bahwasannya 87% mahasiswa di Indonesia mengakui jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minat dan bakat maupun talenta yang ia miliki. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran akan pentingnya tes minat dan bakat bagi setiap individu. Dewan juri yang terhormat, adanya pemikiran salah jurusan memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan studi mahasiswa dan mahasiswi di Indonesia. Namun, hal yang perlu kita sayangkan adalah dampak yang diberikan adalah dampak yang negatif, bukanlah dampak yang positif. Adapun dampak negatif tersebut memberikan 3 kemungkinan. Yang pertama yakni mahasiswa tidak akan mampu untuk menyelesaikan studinya secara optimal. Yang kedua, meningkatnya keinginan mahasiswa untuk menyerah sebelum menyelesaikan studinya. Yang ketiga adalah mahasiswa memiliki kemungkinan untuk meninggalkan studinya sebelum ia selesai. Dewan juri yang terhormat, adapun hal kedua yang mendasari keputusan kami adalah mengingat dan menimbang bahwasannya sumber daya masyarakat di Indonesia masih sangat rendah, maka perlu kita lakukan peningkatan skill masyarakat. Peningkatan skill ini dapat kita lakukan dengan sedini mungkin. Sesuai dengan mosi perdebatan kita, peningkatan skill masyarakat Indonesia dapat dilakukan dengan penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan tes bawaan. Dewan juri yang terhormat, melihat realita yang ada, hasil nilai maupun tes akademik di Indonesia masih sangat-sangat sering dimanipulasi. Manipulasi nilai ini dilakukan oleh oknum-oknum yang sengaja untuk mendapatkan keuntungan maupun kekayaan dari adanya tes akademik maupun tes hasil nilai. Oknum-oknum ini melakukan manipulasi nilai dimulai dari jenjang yang sangat rendah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga penerimaan mahasiswa baru, baik itu SNMPTN, SBMPTN maupun jalur mandiri. Dewan juri yang terhormat, adanya manipulasi hasil nilai maupun tes akademik ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adanya sogok-menyogok, adanya hubungan keluarga, dan adanya rasa takut pada penyelenggara apabila tidak meluluskan peserta yang berasal dari keluarga yang memiliki kekuasaan. Selain itu, Dewan juri yang terhormat, peningkatan skill mahasiswa melalui tes penerimaan mahasiswa baru dapat memberikan dampak yang sangat-sangat baik, yakni berdasarkan tes talenta bawaan tersebut akan menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang optimis dalam menyelesaikan studinya dan juga dapat menghasilkan tenaga kerja yang 2 kali lebih produktif dibanding tenaga kerja yang bekerja tidak sesuai dengan talentanya. Adapun hal ketiga yang mendasari keputusan kami tersebut adalah arus globalisasi yang semakin cepat mendorong setiap individu untuk berbenah dan mengembangkan potensinya masing-masing. Jika kita terus berdiam diri pada mode penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil nilai maupun tes akademik, maka dapat dipastikan bahwasanya negara kita, Indonesia, akan menjadi negara yang tertinggal. Dewan juri yang terhormat, rasa acuh tak acuh dengan peningkatan mutu pekerja akan menyebabkan adanya disfungsi sosial, peningkatan angka masalah-masalah sosial, diantaranya seperti peningkatan angka pengangguran, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka kriminalitas. Sungguh hal-hal yang sangat kita
yang sangat tidak kita inginkan pada pengembangan Indonesia menuju Indonesia yang lebih maju lagi dan Indonesia Emas 2045. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita tekankan pada kalimat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Berdasarkan kalimat tersebut, maka dapat dipastikan bahwa tes talenta bawaan merupakan metode yang tepat dan mutlak untuk dilakukan dan dipenuhi dalam menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1. Dewan Juri yang terhormat, selama ini kita terlalu fokus untuk memperbaiki kelemahan kita dan menutup-nutupi kelemahan kita. Namun kita lupa untuk mengembangkan potensi kita secara maksimal. Dewan Juri yang terhormat, tahukah kalian, selama ini hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang sia-sia. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan kita tidak mampu mencapai hasil yang maksimal apabila hanya menutupi kekurangan namun tidak mengembangkan potensi yang ada. Dewan Juri yang terhormat, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka kita harus mulai membenahi diri dan negara ini. Maka dari itu, kami dari tim pemerintah secara bangga menyatakan setuju dengan mosi perdebatan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.